sahabat aku laku dimanapun kalian berada, pinjaman online aman? Kenalin, gue Jack Stephen Austin is in the house yo. Akan menemani waktu senggang antum semua. Dan ini juga video pertama yang gue buat secara serius sih. Ya, jadi kalau masih agak-agak gimana gitu dimaklumin aja ya. Gue di sini mau meringkas sebuah film yang berjudul The Jacket. Pertama kali film ini dirilis di Amerika tahun 2005, bergenre thriller. Film ini menyuguhkan alur cerita dengan penuturan 2 kurun waktu. Jadi nonton videonya sampai habis ya. Langsung aja. I hope enjoy the videos. Salah satu hal yang membatasi manusia adalah waktu dengan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Manusia hanya bisa melewati 2 masa pertama, sementara masa depan tak ada yang sanggup mengetahuinya. Kenapa bisa begitu? Saya juga tidak tahu. Coba kamu tanyakan pada Kiai Pamungkas. Latar belakang Perang Irak tahun 1991 mengawali pembukaan dari film karya sutradara John Maybury. Membuat perang ini telah membawa petaka bagi seorang prajurit Amerika berpangkat sersan marinir bernama Jack Stark. Kemudian, nyawanya hampir saja melayang setelah kepalanya tertembus peluru. Beruntung, masih bisa diselamatkan sekalipun Stark harus menjalani hidup kehilangan ingatan atau amnesia. 9 bulan setelah keluar dari militer, ketika tengah menyusuri jalanan kota Vermont yang bersalju, tanpa disengaja, Starks bertemu dengan Jane Price. Dia adalah seorang ibu dari seorang putri yang berumur 8 tahun, bernama Jackie Price. Pertemuan ini berawal ketika kendaraan pick-up yang ditumpangi Jane mogok di pinggir jalan. Lalu, keinginan Starks untuk membantu malah disambut dingin oleh Jane. Tapi, tidak dengan putrinya yang tampak senang dengan kedatangan Starks. Bahkan, Starks menghadiahi sebuah kalung identitas miliknya. Belum usai penderitaan amnesia yang dialaminya, Starks kembali dihadapkan kepada masalah yang rumit, yaitu masalah hukum. Karena ia dituduh telah membunuh seorang perwira polisi, akhirnya Starks dijebloskan ke rumah sakit jiwa sebagai seorang penjahat. Setelah dalam sebuah kesaksian persidangan, Stark tidak mampu mengingat apapun akibat penyakit amnesia yang dideritanya. Dan inilah petaka mengerikan bagi Starks. Di tangan seorang dokter senior rumah sakit jiwa Alpine Grove bernama Dr. Thomas Baker, bukan Dr. Boyke, Starks diperlakukan bagi seorang yang benar-benar tidak waras dengan metode penyembuhan yang tidak wajar. Betapa tidak. Awal kedatangan Starks langsung dicokoki dengan obat-obatan pengubah ingatan. Diikat dengan balutan jaket pengikat di seluruh tubuh hingga membuat Starks tak berdaya. Bahkan, yang paling aneh, Starks dimasukkan ke dalam lemari mayat. Karena Dr. Baker yakin, metode eksperimennya ini sebagai cara yang tepat untuk menyembuhkan penyakit jiwa. Di lemari mayat yang sempit dan nyaris tak ada penerangan sedikit pun, Starks mengalami kerlap-kelip ingatan masa lalunya seperti saat perang di Irak. Termasuk peristiwa penembakan yang telah menjebloskan dirinya ke rumah sakit jiwa. Namun, tak banyak yang bisa diperbuat olehnya. Starks, yang hanya seorang penderita amnesia, berkali-kali meronta-ronta minta dikeluarkan. Namun, tidak digubris oleh Dr. Baker dan asistennya. Ibarat kata pepatah, di mana ada kamu, pasti di situ ada aku.
Maksudnya, di mana ada kegelapan pasti akan ada secercah titik terang. Itu pula yang dialami Starks. Walaupun metode Dr. Baker dirasakan sebagai sebuah penyiksaan dan tidak mustahil bisa saja merenggut nyawanya, tapi Starks mengalami hal aneh saat berada di lemari mayat. Starks bisa ingat masa lalu yang memberinya jalan, bisa merasakan hidup di masa datang. Dan di lemari mayat ini, Starks terbawa ke sebuah pengalaman baru masa depan di mana ia bertemu dengan Jackie. Dia seorang pramusaji di sebuah rumah makan. Namun, pertemuan ini tidak berlangsung lama. Setelah Starks diusir karena menunjukkan sebuah kalung identitas yang ia temukan di rumah Jackie. Don't you know? You get out! Starks yakin bahwasanya Jackie adalah anak yang pernah ditemuinya. Sementara Jackie membantah karena diketahui Starks telah meninggal tahun 1993 dan itu adalah satu hal yang tidak mungkin. Terlebih, keduanya saat ini berada di tahun 2007. What's the date today? 2007. What? I'm Jack Starks. Jack Starks is dead. New Year's Day, 1993, Alpine Grove. He's dead. Dan Starks mulai sadar bahwa lemari mayat ini telah menunjukkan jalan ke masa yang berbeda. Hari-hari di rumah sakit jiwa dihabiskan Starks dengan berdiam diri, sesekali berbincang dengan rekannya, yaitu Rudy Mackenzie, yang mengalami nasib yang sama setelah divonis sakit jiwa karena 30 kali berencana membunuh istrinya yang selingkuh. Tak mudah bagi Starks keluar dari bayang-bayang Dr. Baker. Bahkan, Starks dipastikan akan menjadi korban eksperimen terakhir Dr. Baker. Menyadari posisinya dalam bahaya, Starks memutuskan kabur dari rumah sakit. Did you sleep well? Don't act like I don't know what's real. Namun, usaha itu gagal setelah Dr. Lorenzen menghalanginya karena hal itu tidak mungkin dilakukan. What are you doing, Jack? Because I'm not crazy. You suffer from... I thought I just asked him a delusional disorder. It doesn't mean you're crazy. What are you gonna do to me? This means you're confused. And you're here... Could get hurt if they catch you trying to leave again. Dr. Lorenzen adalah orang yang bersimpati pada nasib Starks dan menentang metode Dr. Baker. Karena metode Dr. Baker telah banyak memakan korban, yaitu salah satunya adalah seorang bocah yang kini dirawat di rumah Lorenzen. Starks yakin ada yang tidak beres di rumah sakit jiwa itu, dan karena tidak ada cara lain untuk melacaknya, kecuali masuk lemari mayat yang bisa membawanya ke masa depan, Starks ditemani rekannya, dan beberapa pasien penyakit jiwa lainnya membuat keributan untuk mengundang Dr. Baker agar memasukkan Starks ke lemari mayat. Okay. Well, I've been approached by the Federal Trade Organization. What are you around, Mackenzie? Long live the organization! Long live the organization for the organized! Usaha tersebut berhasil dan Starks kembali dimasukkan ke dalam lemari mayat. Dan kesempatan itu tak disia-siakan oleh Starks. Dalam kurun waktu masa depan, Starks segera menemui Jackie untuk bersama-sama mencari Dr. Baker. Karena dialah otak di balik eksperimen itu. Dan keduanya juga bertemu Dr. Lorenzen untuk mengetahui apa yang telah terjadi.
Dr. Baker yang telah bertobat terus terang atas tindakan kejahatan yang telah dilakukannya, termasuk mengatakan nasib Starks yang hanya tinggal 4 hari lagi. Setelah Starks tahu bahwa hidupnya tidak akan lama lagi, Starks ingin segera membantu Jackie, yang dimana saat pertama kali bertemu di rumah Jackie, Jackie bercerita tentang ibunya, bahwasannya ibunya telah meninggal karena rumahnya terbakar, sehingga membuat Jackie kesepian, galau merana, dan sering memabuk-mabukan anggur merah cap orang tua. Lalu, Starks kembali masuk ke lemari mayat, dan kini dia berada di tahun 1993, ketika Jackie masih kecil dan Jane pun masih hidup. Lalu Starks ingin memberi surat yang telah ia tulis sebelumnya. Starks mencoba meyakinkan Jane bahwasannya dia datang dari masa depan. Akhirnya, Jane yakin dan ia mencoba membaca isi surat itu. Di dalam surat itu, Starks mengatakan, "Aku mengatakan ini karena ini satu-satunya cara untuk menolongmu dan anakmu agar hidup lebih layak. Jane, kau suatu hari akan ketiduran sambil menghisap rokok dan mati terbakar. Anakmu akan hidup dengan kondisi sama menyedihkannya dengan keadaanmu. Dia sangat merindukanmu." Lalu Jane mematikan rokoknya dan mencoba peduli pada dirinya dan anaknya. Singkat cerita, Starks masuk kembali ke lemari mayat untuk masuk ke masa depan, karena ia ingin melihat Jackie apakah hidupnya sudah berubah. Dan ternyata benar, terlihat dari raut wajah Jackie yang terlihat bahagia karena ia kini menjalani hidup bersama ibunya. Dan tamat. You okay? I'm fine. Oh, can I give you a ride? Get in. How you doing?